Terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua KKG Kecamatan Granding kepada Ibu Rizky SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Granding, yang saya hormati narasumber kita Bapak Said Hidayat, serta Bapak Ibu Guru Sekecamatan Granding yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di kegiatan KKG dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan KKG yang mungkin ini adalah pertemuan pertama setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, jadi izinkan saya pertama mengucapkan, karena masih dalam suasana Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Bu, Bu. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga atas semangat Bapak Ibu di sini yang begitu semangat sekali ya untuk hadir di acara KKG, di mana nanti kegiatannya itu akan ada persiapan TKA atau tes kemampuan akademik yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, mungkin sekitar tanggal 20 April 2026, sehingga Bapak Ibu terutama di kelas 6 ini punya persiapan dalam membimbing peserta didik atau mempunyai strategi-strategi dalam menyelesaikan soal-soal di TKA seperti itu. Kemudian nanti akan ada kemarin itu masih hangat-hangatnya tentang aplikasi Sindara. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya Sindara? Belum? Oke, nanti bisa dijelaskan mungkin, dan juga akan bersama-sama untuk login ke aplikasi Sindara yang akan dipandu nanti oleh Bapak Ahmad Said Hidayat, seperti itu. Dan harapan saya semoga kegiatan hari ini membawa manfaat bagi kita semua, dan mari kita ikuti kegiatan ini dengan aktif ya dan interaktif seperti itu. Baik, kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rizky atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi tentang TKA, tes kemampuan akademik, yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ahmad Said Hidayat SPD. Kepada Bapak Ahmad Said Hidayat SPD kami persilakan. Siap, 1, 2, lagi. Ya, terus ini kenapa Google?
berdese oleh Ibu Ki. Maafkan Ika SD. Oke, roti sekarang setengah lingkaran. Kami kan DKA. DKA. Ngiring atau di sini teh santai saya dekat Bu Epu roti ke bapak nika yang atoret anonan berdik benar nika tiga santai di Bapak Epu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring pertama betul kaula nika karena telah sanha plus sanak pergi makai bos 15 15 gitu. Tapi kan masuk bulan Sabul nyabul kan gitu. Jadi betul kaula pribadi menambi pada sholat tengka sekolah satu juga dekat panjenengan saja nyona sapolah saya sambung batas epon sakudik epon insyaallah malam mantar betul kaula sholat panjenengan saja hadir di gelem Kak Intok bisa dewa boleh di dekat kuasaan bakal datang tor juga bisa kompol boleh ning komunitas KKG Kak Intok. Eskolna betul kaula juga mengapresiasi dekat para panjenengan saja panjenengan rasa bisa nyempat lagi dekat kantengan Kak Intok tak lain iki Kak Intok tetap aja ke profesionalitas panjenengan kan guru kaki Kak Intok bade guru BNS bade guru P3K tor juga bade segi guru yang kan apa ya pun PW bade Kak Intok PW. Oke, selamat keadaan ke guru si ampun oleh kenging SK P3K PW melakukan dari SK Kak Lintok, SK Kak Manat saya tidak pagi dari Allah dan panjenengan saja melakukan Manat Kak Lintok bisa laksanakan sebaik-baiknya Kak Lintok. Artinya enggak nih Bapak Ibu betul kau juga yakin dekat panjenengan saja kasa dari Rabu na panjenengan dekat Kak Lintok Estona panjenengan kasa ampun sadar cek panjenengan nikah guru artena Bapak Ibu jangankan guru profesi yang lain mana bisa ajar nikah kalian di Bapak Ibu contoh tahu jauh tokang bangunan mungkin ngangkut alat lama sobung nyoro Pak Ibu mungkin nyalasar ngangkut salah-salah manual tak ngangkut mesin pakun ada nyoro bila dari Kak Dintok ning are mangken panjenengan bodhe ning Kak Dintok dalam rangka mengupgrade diri meleh tetap eksis meleh tetap parjuker jadi guru mela dari Kak Dintok dari mana ketua KKG dan oleh mana Kak Dintok Pak terkait TKA rasa tes kemampuan akademik sebekal laksanaan kita sekitar akhir April nih Bapak Ibu. Tapi dan gaula juga nih tepo dek panjenengan saja cek bentuk ki putra-putri panjenengan tiga pondok dana mana bi murid panjenengan rasa bentuk selok TKA berarti Bapak Ibu benih murid nak kenikah artinya enak nih ke Bapak Ibu TKA rasa cokok takok ke TKA dua rumah memasanan gini kejar pon berdena pon murid panjenengan hasil didiknya gini kan
Jadi dari TKA, hasil dari TKA Bapak Ibu bisa aki-aki hasilnya kok ngajar berarti seperti ini. Jadi bisa membentuk refleksi dekat abek bibi. Aku ini nikah tujuan TKA. Jok sampai jangan cek guru kasak cawe-cawe dek murid boleh yo benak area A, area B, area C. Kemudian apa sekolah? Nak kenikah. Jadi neng area mangken badan kaula bekal ajar begina katibun apa untuk menghadapi TKA, tes kemampuan akademik. Untuk TKA SD nika bodho dua Bapak Ibu seperti tes lagi. Engki kak dintok pengajaran bahasa Indonesia terkait literasinya dan matematika terkait numerasi. Kak dinikah. Jadi ning are mangken ngiring simak di baik-baik. Mungkin dari Bapak Ibu bode praktik baik nanti bisa juga share atau bisa juga berbagi di sini. Jadi pengharap dari badan kaula panjenengan kasa keluar dari belum nikah dinto benih berak pun pas menggugurkan kewajiban sepenting dari KKG saiki jadi pengawas. Walana saya pertemuan beri bukan nih pengawas. Jadi kok takut ke pengawas oleh pas sadar diri Pak Bedo oleh nani ngare mangken gitu. Mun kira sobung oleh kita le selalu coba Pak Muhammad jadi kah mau kira-kira sobung oleh nah jadi kah tapi profesi kita itu dipertanyakan. Nah gini kamu saudara kaula. Mun guru seneng tak ajar, belum mencarakan deki murid bisa berliterasi dan numerasi Bapak Ibu. Belum mencarakan. Nah gini kamu. Jangan harap murid bede plang dorong ning Indomaret tarik. Jangan harap bode tulisan tarik ning ela bang Indomaret dorong. Jangan harap karena tidak berliterasi. Baik Bapak Ibu, di sini ada pertama pendahuluan karakteristik soal hot, kemudian strategi implementasi, praktik di kelas. Saya akan menyajikan seperti itu. Yang terakhir, yang kelima, saudara kaula pengen sharing ya, penutup dan sharing juga tanya jawab dan juga best practice terkait mungkin dari cakap guru berde praktik-praktik baik terkait soal TKA atau terkait bagaimana cara mempersiapkan TKA. Kemudian yang berikutnya juga Tinto sekilas tentang pelaksanaan matematika TKA. Pertama, Kak Dinto matematika kasa berfokusnya pada numerasi. Apa sih numerasi? Enggak nikah, Kak Dinto. Numerasi ini kalau Bapak Ibu adalah ilmu matematika yang kui dekat kehidupan sehari-hari kasa numerasi. Contoh, panjenengan mangkat dari sekolah anak Dinto mikir empok paling 5 menit paling dengan jarak tempuh kasak numerasi. Wah tak kira punya takkan cak engkok mangkat pokok sama depak ke sekolah depak SD teleman paling 10 menit karena jarak sarian itu numerasi ya Pak Ibu. Jadi mun nak kasak perak pinter akademik
tapi tak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti numerasinya fail, gagal. Tak pinter soal sakelar kelas. Tapi menghitung buntuan kasa sana kebuntuan gini kan, misalnya tak bisa. Kasa numerasi Bapak Ibu. Jadi matematika itu nantinya di TKA itu berfokus pada penalaran numerik. Kemudian yang kedua berbasis konteks nyata dan data. Gini kan konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari, soalnya dalam kehidupan sehari-hari. Benih mas, 1 ditambah 1 sama dengan titik-titik. Kasa ki sobung naran sobung dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nantinya nih soal TKA ada grafik, ada tabel, ada infografis sebagai stimulus. Artinya anak-anak kasa bisa maca grafik Bapak Ibu. Artinya anak-anak samangken degi bila TKA bisa maca tabel, bisa maca infografis. Detik deki mulai lulus dari SD pas detik remaja masjid nah beseki pengeluaran takmir hari pengeluaran bulan ini ke syariah berarti penerimaan syariah kota amal syariah ning bocah bektok rapat nih benih bektok apa aja kata kau namun aku jauh kerjaan Allah Akbar dasar buku kas apa Masjid Darussalam pengeluaran sobungan artinya yang dalam kehidupan sehari-hari kata. Kemudian keempat ini kadito mengukur kemampuan berpikir kritis. Untuk bahasa Indonesia itu nanti akan disediakan teks panjang atau baik itu berisi narasi, eksposisi dan juga prosedur. Kemudian yang kedua ada pertanyaan inferensial dan evaluatif. Kemudian yang ketiga menemukan ide pokok cepat dan yang keempat pemahaman mendalam bukan hafalan. Kenikah di sana. Dikit jelasakin asalan kita tahu. Tapi pun apa baru pelajaran untuk matematika sareng bahasa Indonesia kita. Untuk bentuk soal TK SD kasak deki nak kanak boleh telokan Bapak Ibu. Ki cema. Nomor situng boleh pilihan ganda sederhana. Boleh pilihan ganda sederhana. Yang itu jawabannya itu satu jawaban benar sekarang. Kemudian ada pilihan ganda kompleks. Bang, benar. Itu jawabannya bisa lebih atau sama dengan 2, maksudnya lebih dari 2. Siswa memilih 1 atau lebih jawaban yang benar. Nanti benih perak situng saya pilih kanan. Itu namanya pilihan ganda kompleks atau MTMA. Kasak bikin TKA. Kemudian sekapen telok ini kak bentok pilihan ganda kompleks model kategori benar atau salah, iya atau tidak, itu pilihannya. Nah, ketika apakah api itu panas? Nah, anak bisa jawab benar, bisa jawab tidak, bisa ada loh api tidak panas. Coba nih cari di TikTok, ternyata anak-anak ada penelitian itu membuat api saya bisa sabar tanam, pada lampu, rasa beda. Jadi anak-anak jawab tidak belum tentu salah kalau misalnya api itu tidak panas. Nah, jadi dikit ning soal TKA beda telokan soal jenis soal. Pertama beda pilihan ganda sederhana kaprana kasa. Kemudian yang kedua pilihan ganda kompleks, bisa menjawab lebih dari 1 anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah PG kompleks atau pilihan ganda kompleks model kategori. Contoh misalnya pertanyaan 1 benar atau salah, pernyataan 2 benar atau salah. Sama Ken. Saya coba klik panjenengan
sumatif semester Desember ngakui napa bentuk soal, napa ngakui pilihan ganda, napa pilihan ganda kompleks, napa coba PG kompleks model kategori kan sebenarnya. Melaksanakan sumatif kan? Oke, bentuk soalnya kasih pohon apa Bapak Ibu? Pilihan ganda sederhana. Jadi dok bingkeng misalnya nih PTS kasak bisa menggunakan kaki kita. Jadi nak karena artinya nggak nikah. Mun pilihan ganda pada lompatan kau kasak seolah-olah nak karena kasak beri jawaban satu-satunya jawaban itu adalah benar. Padahal jawaban itu bisa saja ada kemungkinan jawaban lain. Jadi mon PG pilihan ganda sederhana berak situng jawabannya seolah-olah sobung jawaban lain yang narana jawaban itu. Maka namanya dari Kak Dito kasa beri pilihan ganda kompleks. Artinya Bapak Ibu ning edunya Kak Dito jawaban kasa tak perak situng itu, tak perak situng jawaban tapi punya opsi-opsi lain. Kasa kenika untuk memancing anak-anak berpikir kritis. Lanjut Bu Rizky. Nika ki deki ning struktur soalan dan fokus mata uji TKSD. Struktur soalan kasa beda dua, beda soal tunggal, beda soal grup atau stimulus. Katibona apa soal tunggal? Soal tunggal kasa soal mandiri yang tidak tergantung pada informasi soal lain. Setiap soal memiliki stimulus tersendiri atau tanpa stimulus. Itu soal tunggal. Kalau soal grup atau yang membutuhkan stimulus itu adalah serangkaian soal 2-5 soal yang merujuk pada stimulus yang sama. Contoh misalnya teks bacaan, ada tabel atau grafik atau gambar atau infografis yang soalnya itu terdiri atau merujuk atau dirujuk pada 2-5 soal. Itu kalau soal grup. Kalau soal tunggal ya satu saja berdiri sendiri. Nanti itu strukturnya, struktur dan fokus mata uji TKHSD. Untuk fokusnya bahasa Indonesia itu pemahaman bacaan dan teks panjang, kemudian ide pokok dan informasi tersurat, kemudian makna kata dan ungkapan dalam konteks, kemudian struktur teks dan tujuan penulisan. Untuk matematika ada pengetahuan dan pemahaman konsep dasar, kemudian ada grafik, tabel, diagram, kemudian yang ketiga penalaran dan analisis masalah, yang keempat pemecahan masalah kontekstual atau soal cerita. Nikah bahasa Indonesia. Jadi pun gila itu apa ya? Malah lagi tidak coba nak kiki dekat panjenengan saja badan kaulah. Coba bahasa Indonesia ketika pemahaman bacaan dan teks panjang kiki pak badan kaulah. Mun bode regulasi ya ter bode bacaan itu. Awak boleh bode perbuk bode permennya bos. Tak ibu jangan pasti kesona di mana. Lah bila anu salah kalau bos atau masuk ke gaul lah. Padahal tak ibu tak ibu dulu karena kata intinya apa bila lah katanya boleh.
Kiwurun lagi ingat ini saja. Padahal wahyu pertama saya dapat dari Nabi Muhammad rasa Isra Iqra surah maca mungkin nak gini ada pemahaman nikah pelak surah maca bukan pemahaman kadang pemahaman nanti kota lopot kadang betul gaul nikah abot bila pada grup WA esena undang-undang Permendikbud nomor 8 Permendikbud nomor 11 tentang kurikulum misalnya tak baca lah ongko tak baca lah terus terang kadang gaul Permendikbud nomor 8 tentang standar proses misalnya tak baca lah ini kan tuh dan kau lagi gigi ka abot nih kan dan kau le nyuruh guru sering ke kelas sekolah nengah dan kau le tidak baca dia lah cuma beda grup nih K3S sih meleon nih kan jenengan beda grup K3S tak baca kan ya sharing grup guru sering dan kau le grup guru katanya sebelum katanya tidak sering udah tak ngerti lah kepala sekolah belakang share sebelum penjelasan sebelum sopeso guru bosan dia, mungkin esok lah. Mau pada bosan? Karena memang untuk membaca itu memang butuh kebiasaan. Bila dari Kak Dinto Bapak Ibu ngirim kiki nanti ada tikona pernikahan. Nih Kak Dinto bermajarana panjenengan sareng dan kaula kasa bisa seneng maca, seneng ikro. Kemudian menemukan ide pokok dan kasar. Contoh, tak usah jauh. Membeda undangan ki anaknya. Betul undangan KKG ki. Pokok estor kan. Kadang kalau kabur isi undangan KKG kan. Kalau tanya, kau berapa kaget? Padahal ide pokok itu kan ada 3 ya, ada di awal, ada di belakang, ada di tengah, atau juga campuran. Ini kalau di anaknya sih. Entah itu kau letak macet, entah itu kalau lepai, entah kau kasak menyepelekan. Katanya di bila kaget, napa esena? Acara apa? Kau udah Bapak Ibu belum main. Mak nih kebetulan kau udah abu ya kebetulan kau ngajar anak-anak literasi. Ngereng kiki pak. Terus makna kata dan ungkapan dalam konteks. Kemudian struktur teks dan tujuan penulisan kasak untuk bahasa Indonesia dan untuk matematika, pengetahuan dan pemahaman konsep dasar, grafik, penalaran. Penalaran kasak, saking ngebengkel kasak ngakal ya. Burung meriah. Misalnya burung rosak, kalau paling seneng mau entar ke bengkel, mau pas bengkel kasak bisa ngakal ya, seneng kau le. Siapa mau pasan antar ke ahas ki, nika oboi. Nah, mana sih dia bengkel deh wonten kau le. Jadi tekan rosak, pas ala tu abi atau sana. Lah, saya ngakal kasak, saya kocak penalaran. Oh, ada nak naria, ada mau nak naria, oboi ria, mau nak naria, aria nak boi bapak, oh aria nak lelas, kasak penalaran. Menimbang laju. Nika oboi gigi nyaman tepak lah. Nah ini kemudian pemecahan masalah kontekstual untuk soal cerita. Nika untuk pelepan senengan meleoni. Lanjut. Mengapa siswa itu sering kesulitan? Mitos yang beredar itu siswa tidak hafal rumus, materi terlalu sulit untuk usia mereka, butuh latihan soal lebih banyak, kurang waktu belajar di rumah. Kasak itu, betul
kaulah mulai dari SD sampai SMA matematika na beni sombong oleh sangat terus dari SD kalau di terus SMP naik kali geng 2 kali geng hitung nggak sah dan kaulah tak pernah ajar karena menurut kaulah matematika kasa estona bahasa kepada diri sendiri untuk menyelesaikan masalah kasa dan kaulah biasanya mungkin SMP kasa menciptakan rumus sendiri ngakui akal kasa misalnya luas volume kemudian busur derajat dan lain sebagainya. Jadi intinya anak-anak kasa siswa itu tidak hafal rumus. Fakta sebenarnya itu siswa kurang terbiasa membaca soal panjang. Nah karena terkadang anak-anak hafal kadang rumus-rumus tapi ketika bila beri ke soal narasi menguingan tak oning kadang anak-anak mon beri contoh soal luas misalnya persegi panjangnya berapa lebarnya berapa itu oning tapi bila beri soal cerita Pak Budi mempunyai sebuah kebun itu panjangnya sekian meter lebarnya sekian meter kemudian kebun itu dibagi 3/4 ditanamin jagung 1/4-nya ditanamin padi misalnya berapa luas yang ditanamin padi nggak karena itu menyangkut soal cerita Bapak Ibu kemudian materi terlalu sulit untuk usia mereka itu sebenarnya tidak dilatih menganalisis konteks soal kemudian butuh latihan soal lebih banyak itu mitos sebenarnya itu jarang berlatih berpikir bertahap kemudian kurang waktu belajar di rumah pembiasaan literasi masih rendah sejak dini estona tidak literasi seorang Indonesia artinya anak-anak di abek di dalam kehidupan sehari-hari kok bisa berliterasi jadi mau tak berliterasi yang kibah berserompol kan nah nikah lanjut Bu Rizky nah nikah memahami karakteristik soal hot itu soal yang sulit lah ya ada lot ada mod ada hot lot itu C1 dan C2 kalau kita merujuk pada taksonomi Bloom mod itu tengah-tengah lah namanya aja M middle ya biasanya mengkalapi kan M kan nggak kenaan kalau hot itu high ya jadi yang agak butuh evaluasi dan juga kreasi jadi yang pertama hot itu soal yang menuntut analisis evaluasi dan kreasi siswa dan ciri khas soal TKA itu yang pertama ada stimulus kontekstual data visual pertanyaan inferensial dan multi langkah nah heli lagi jadi ini kalau Pak Ibu nek soal TKA beda stimulus kontekstual artinya sebelumnya jawaban beda sobeso kata stimulus namanya data visual beda tabel kompor kata pertanyaan inferensial pertanyaan yang jawabannya itu tidak eksplisit artinya sobumi bacaan tapi tersurat contoh misalnya Pangeran Diponegoro lahir tahun 1820 misalnya
Jawabannya, kapan Pangeran Diponegoro itu lahir? Itu bukan pertanyaan inferensial, karena jawabannya ada di teks. Sedangkan TKA nanti itu pertanyaan inferensial yang jawabannya tidak ada di teks. Siswa butuh kesimpulan. Contoh misalnya, Andi menabrak sepeda si Budi. Si Budi menangis karena karena sepedanya rusak. Setelah itu ditolong oleh Budi, sepedanya Andi. Apa nilai yang dilakukan pengamalan apa yang dilakukan oleh Andi misalnya? Sila keberapa? Sopung jawaban ning teks Mas. Kasak namanya pertanyaan diferensial. Lah, ning TKA seperti itu nanti. Anak bisa menyimpulkan. Nggak gini kan? Contoh misalnya ada gula setengah kilo, ada susu 1 kilo, ada susu evaporasi 2 kaleng, ada creamer misalnya 2 kilo. Itu adalah langkah-langkah membuat apa? STR Pak. Sobung jawabannya yang pas Pak. Itu kalau pertanyaan diferensial. Di kalau kan jual STR orang ada tipe koning kalau dengan Bahan-bahan. Iya bahan-bahan itu ada ini Butuh praktek, Pak. Ini DWP kayaknya sudah dipraktekkan. Boleh, Pak, kan tuh, Pak. KKG. Alat orga, alat beli. Jadi, kalau kakak butuh 15 menit, enak. Ada 15 menit, tak boleh lebih ya. Bitong kan kalau Pak, habis buat. Bapak aku sih tak boleh lebih 15 menit. Lah, mau kurang, tak mix. Mau lebih, teksturnya kurang. Jaga. Katalah kalau kan pendedukan kalau 15 menit. Ikut saja harian operasi ku 15 menit. Nggak cerita. Nah, multi mana? Multi dulu. Iya, multi. Ada elang. Iya, elang bot. Ajaran salah. Saya baca salah. Baik ini apa yang gue Rizky? Nyambung. Kemudian multi langkah, artinya dalam satu permasalahan kasak punya langkah-langkah atau solusi-solusi. Next Bu. Nah, ketika apa Pak? Mengajarkan soal TKA, ada metode yang namanya scaffolding. Coba kiki ke panjenengan. Buat panjenengan nganggu metode nikah. Kenapa menggunakan metode lain dalam mengajarkan matematika sama bahasa Indonesia? Kenapa berak punya eboki kanak-kanak pas mau bocah? Kenapa lo coba anak-anak beri contoh soal scaffolding itu koning ke penyewaan scaffolding dan iki yang merasa ada. Nah, gini kan Pak? Artinya anak-anak benipah laju ya dari drill Pak, tak bisa Pak ngedrill Pak. Oleh Pak, tapi marina TKA anak-anak pekun abolika asal Pak. Tak bisa Pak.
Ya drill nih literasi, tak anak tak kira bisa berliterasi, kira bisa jawab soal. Pak. Sedangkan fungsi dari TKA, fungsi dari sekolah bagaimana anak-anak itu bisa menerapkan literasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak bila hari Senin dia kalau tak ngangkui songko, tak ngangkui dasi, ya literasi nak orang lah cuma. Nak jenika. Nak jenika. Angkana lambat juga kan kalau dia tempul anak, nah, kalau ingin mencoba, kalau kan dapat materi literasi dan numerasi kan, apa soal TKA, salah satunya literasi. Kalau mencoba untuk berliterasi, kalau sangat betul, kalau sangat betul, doreng kan, doreng. Oke, coba oreng. Kan bodoh pak, saya unik pak, nih SMA kau lah. Sesakuasaan, mantap literasinya. Kan sesakuasaan Senin sarang Kamis kan MBG gitu. MBG. Bila Senin masuk ke anak-anak mantap literasi berarti kan anak-anak. Kamis masuk ke udah MBG. Bila Selasa Rabu ada Kamis bosa oleh ayo. Ya bagus sih udah pilih. Artinya ada sisi positifnya seperti itu. Jadi metode scaffolding coba racun karena ada hoaxnya. Coba cuma drill. Otabo beri sok kumpulan soal tak teko-teken nak. Jadi pada nemu sore ngaji langsung coba ikro 6 kita bisa pak. Ikro 2 kasak teori scaffolding pak. Ikro kasak pak. Nah ini teori scaffolding. Lanjut tulis. Nah, nikah literasi membaca dalam matematika. Baca pertanyaannya dulu. Oke, pertama. Kemudian tandai kata kuncinya, ubah ke simbol, kemudian selesaikan dan cek logika. Contoh, Pak Budi memiliki 3 petak kebun. Luas masing-masing 120 meter persegi, 85 meter persegi, dan 95 meter persegi. Ia ingin memagari seluruh kebunnya. Jadi siswa langsung tahu cari total luas dulu, bukan langsung menghitung pagar. Nah, kenapa? Lanjut boleh Bu Rizky. Ini untuk bahasa Indonesia Pak. Nanti sekolah jelas lagi. Kok oning biar metodenya. Yang pertama ada skimming, ada scanning. Skimming kasak membaca judul dan subjudul teks. Baca kalimat pertama setiap paragraf. Baca kalimat terakhir paragraf penutup. Tangkap alur besar teks dalam 30 detik. Ini ya untuk tema untuk metode skimming Pak, untuk pengajaran bahasa Indonesia. Jadi yang pertama ingat nih kan. Mon umbian entar ka bank, penantar ke bank. Sering weh. Pernah ada buka rekening. Kok ibu jam dia konsolonikan kan? Tai buat kan? Kau udah tai buat kan? Sering kosong berpalaper, aku rak 2 kan pas penjelasannya cepat. Nih Pak, ini tanda tangan nih. Apa boleh bila akredit sepeda motor? Kalau kau yang tarik kalau saat motor, iki yang tarik kan? Iki Pak perak lagi kan? Kesonikan kan? Mohon maca Pak, tong situ sampai akhir. Mungkin lengat teller customer service dengan tos. Mungkin biar dulu Bu, mau dibaca ya.
Oke, mungkin diserahkan ke sana dulu Pak Neka. Nah, anak pemampian kasak gunakan teknik skimming. Baca judulnya. Oh, area surat perjanjian kontrak bayar utang ya. Baca kalimat pertama Pak, bahwa yang bersangkutan kalau ini mendapatkan berarti hak dan kewajiban. Kemudian baca kalimat terakhir Pak, penutup Pak, itu skimming. Tangkap alur besar teks. Oh, ada berarti mengalir. Oh ini Pak, ini kan benih bojo dong situ Pak. Tapi ada lagi scanning Pak. Lebih khusus lagi, ketimbunlah teknik scanning masih mencurigakan entar kebungaan. Huruf teknik scanning membaca secara rinci bagian tertentu saja itu namanya scanning. Belum. Maknya kepala bunga nak tak benar biasanya bulan Pak kan tak nih kena nggak kini kawan saja. Jadi ini berakur lecunya kan Pak. Nah lagi teknik skimming dan scanning. Jadi untuk scanning baca soal terlebih dahulu, identifikasi kata kunci dari pertanyaan, kemudian gerakkan mata mencari kata kunci di teks. Hanya baca bagian yang relevan dengan soal. Misal tahun berapa Pangeran Diponegoro lahir, berarti nyari tahun Mak, tahu saja dari awal. Nah jadi kan ngajarin ke kanak-kanak dikit. Lanjut Bu Rizky. Nah strateginya di kelas di sini. Diskusi kelompok kecil, ada pemanfaatan bank soal, kemudian ada time management siswa. Ini mungkin untuk ini bisa teman-teman guru ada banyak lah strategi di kelas atau best practice atau praktik baik yang bisa diterapkan. Ini hanya contoh saja. Yang pertama bisa diskusi kelompok kecil, kemudian pemanfaatan bank soal, kemudian time management siswa. Next Bu Ika. Next boleh ya. Oh coba ntar kewut ya, berdewut. Nah sip Ika Pak kertas boleh mencoba untuk agak baik tentang scaffolding ya. Pilihan ganda sederhana. Lanjut terus contoh soal nih Kak. Ini kan contoh soal sampah plastik menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Setiap tahun jutaan ton sampah plastik dibuang ke lautan. Dampaknya sangat serius bagi ekosistem laut dan kehidupan biota di dalamnya. Soal, apa dampak utama yang disebutkan dalam teks akibat sampah plastik? Nika Pak jawabannya Pak. Nika namanya soal tunggal. Artinya soal kasa, situng dan berdiri sendiri. Soalan tak terlibat ke soal di bawahnya. Mulai mare. Ketika sekocak soal tunggal Pak Nika. Dikit ning TKA boleh nggak nikah. Ketika jawabannya pembahasannya teks menyebutkan secara eksplisit bahwa dampaknya sangat serius bagi ekosistem laut dan kehidupan biota di dalamnya. Pilihan B tepat karena merangkum pernyataan ini dengan benar. Tapi ini bukan pertanyaan diferensiasi itu. Ini ada eksplisit. Lanjut boleh Bu Rizky. Nomor dulu. Lanjut aja. Waktu terus nah ya betul. Contoh soal 2, nikah PG sederhana. Sebuah kebun berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 meter, tidak usah dibacakan. Jawabannya C. Jawabannya hanya satu.
ini adalah PG sederhana. Lanjut, boleh. Contoh soal 3. Ini PG sederhana juga tapi dengan konteks. Ini konteksnya. Jawaban C pembahasan apel. Ini juga. Lanjut Bu Rizky. Nah, ini pilihan ganda kompleks atau NCMA. Contoh 1. Jadi NCMA itu multiple correct, multiple answer. Jadi siswa memilih satu atau lebih jawaban yang benar. Semua jawaban yang benar harus dipilih untuk mendapatkan nilai penuh. Coba. Nah, ini kaki. Kebiasaan membaca buku sejak dini terbukti memberikan banyak manfaat bagi anak. Membaca memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan berbahasa, dan melatih konsentrasi. Selain itu, anak yang rajin membaca cenderung lebih kreatif dalam berpikir dan lebih mudah memahami pelajaran di sekolah. Soalnya, berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan yang benar? Pilih semua jawaban yang tepat. Jadi di sini ada jawaban A, C, dan D. Itu namanya NCMA, multiple correct, multiple answer. Tuh. Kemudian ini untuk matematika. Jadi perhatikan bilangan berikut. Manakah yang merupakan bilangan prima? Ini jawabannya ada 2, ada 7, ada 23. Ini namanya NCMA. Kemudian contoh soal mana? Bahasa Indonesia MCMA tapi dia inferensial, artinya itu tidak tersurat di sini tapi tersirat. Contoh, Sungai Ciliwung ini semakin tercemar akibat pembuangan limbah industri dan sampah rumah tangga. Kondisi ini mengancam ketersediaan air bersih bagi jutaan warga Jakarta. Manakah simpulan yang dapat ditarik dari teks tersebut? Nah, nggak ada, tapi anak-anak berapa? Nih, nggak ada jawabannya, tapi anak-anak itu disuruh menyimpulkan. Kemudian yang ketiga, lanjut, pilihan ganda kompleks model kategori. Ini biasanya benar atau salah. Teks bacaannya ini benar atau salah. Di sini. Matahari terbit di sebelah barat, benar atau salah. Bumi mengelilingi matahari selama 365 hari, benar atau salah. Bulan memancarkan cahayanya sendiri, benar atau salah. Ada bulan adalah satelit alami bumi, benar atau salah. Jadi jawabannya itu bisa hanya 2 opsi, benar atau salah. Ada juga sesuai atau tidak sesuai. Lanjut boleh? Ayo. Nah ini sesuai atau tidak sesuai. Lanjut terus boleh? Nih, soal tunggal dan soal grup yang tadi sudah dibahas. Kalau soal tunggal seperti ini, kalau soal grup atau stimulus seperti ini. Lanjut Bu Rizky. Bu Primo ya Bu. Nah, ini kan bisa dibaca Bapak Ibu. Terus lanjut. Kalau bisa dibaca harus di-share. Nanti ini file ini saya. Ini soal kiri khas soal TKA, ini stimulusnya. Terus lanjut. Ini juga soal visualnya. Ada tabel. Ini pertanyaan inferensial terus. Lanjut. Nah, pertanyaan inferensial mengharuskan siswa menyimpulkan sesuatu yang tidak tertulis. Ini ya. Nah, yang tidak tertulis langsung di teks mereka harus disimpulkan dari informasi yang berbeda. Berbeda dengan pertanyaan literal yang jawabannya bisa ditemukan langsung di teks. Jadi di sini adalah pertanyaan literal, ada pertanyaan inferensial. Lanjut.
Nah, ini setiap pagi Dini selalu bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga, lalu berjalan kaki ke stasiun dengan membawa tas besar berisi buku-buku tebal. Pekerjaan Dini kemungkinan besar adalah, jadi disuruh menyimpulkan, kasa itu inferensial. Lanjut. Ini soal multi langkah. Lanjut oleh terus. Ya terus. Ini scaffoldingnya. Jadi langkah-langkahnya bisa Bapak Ibu bisa diterapkan juga. Terus. Kemudian ini perbedaan skimming dan scanning. Ini langkah-langkahnya sudah saya tulis di sini. Bapak Ibu bisa diterapkan di sekolah ya. Ya, dikirim mudah-mudahan dibaca ya. Ngereng mungkin kita diskusi apa hambatan dan kendala